Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal seru-seruan dan mengubah peran lo dari yang biasanya cuma nonton, sekarang giliran kita yang bikin tontonan. Yuk, kita mulai petualangan jadi kreator konten digital di pelajaran coding dan kecerdasan artificial bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian lagi asyik scrolling, nggak sadar udah sejam lebih aja? Nah, gambar di kiri ini kayaknya kita banget ya kan? Tapi coba deh lihat yang di kanan. Itu dia tujuan kita. Soalnya di era sekarang, kemampuan bikin konten itu bukan lagi sekedar hobi, tapi jadi cara kita buat nunjukin skill dan kreativitas. Ini saatnya kita yang ngatur isinya, bukan kita yang diatur. Dan ini nih, pesan inti dari Pak Iwan buat kita semua. Jangan cuma jadi penonton. Poin utamanya adalah kita semua itu punya kekuatan buat bikin sesuatu yang keren, yang bisa ngasih inspirasi buat orang lain. Jadi yuk, kita jadiin ini moto kita selama proyek ini. Gimana, setuju? Oke, sebelum kita loncat ke bagian produksi, kita harus bangun fondasinya yang kuat dulu. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar resep rahasia di balik konten-konten yang viral dan disukai banyak orang. Kunci buat bikin konten yang mantap itu sebenarnya simple. Bisa kita rangkum dalam strategi 3S. Pertama, segmentasi. Buat siapa sih konten ini? Makin jelas targetnya, makin kena pesannya. Kedua, struktur. Wajib punya hook di awal, biar orang berhenti scrolling, isi yang jelas, dan ajakan di akhir. Ketiga, substansi. Penonton dapat manfaat apa setelah nonton karya kalian? Ingat-ingat 3S ini ya, ini bakal jadi kompas kalian. Selanjutnya, kita punya 4 senjata andalan di dunia multimedia. Ada teks, gambar, audio, dan video. Masing-masing punya kekuatannya sendiri. Coba deh bayangin ide kalian. Kira-kira lebih nendang kalau dibikin infografis yang penuh visual, atau video pendek yang energik? Nah, pilihan format ini penting banget. Nah, ini dia bagian yang gak bisa ditawar-tawar lagi, etika digital. Ada 3 aturan main yang harus kita pegang. 1. Jangan pernah sentuh sara dan hoaks. Pastikan info kalian itu akurat. 2. Hargai hak cipta orang lain. Kalau pakai karya orang, sebutin sumbernya. 3. Pakai bahasa yang santun. Nah, ini pas banget kan sama slogan sekolah kita, smart, santun, mandiri, dan terampil. Yuk kita buktiin. Cukup ya teorinya, sekarang waktunya kita praktek. Kita masuk ke bagian di mana ide-ide di kepala kalian mulai kita ubah jadi rencana yang jelas. Siap? Ayo mulai! Langkah pertama, gampang banget. Kalian bentuk tim impian, isinya 3-4 orang. Kalau udah, diskusi bareng buat nentuin satu topik yang kalian semua suka. Misalnya nih, pentingnya literasi digital. Terakhir, tentukan siapa penontonnya. Apa buat teman seangkatan, adik kelas, atau mungkin para guru. Oke. Tim udah ada, topik juga udah di tangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Nerjemahin ide abstrak kalian jadi sebuah rencana visual yang konkret. Di langkah kedua, saatnya bikin keputusan kreatif. Mau pakai format apa? Infografis, video pendek, atau mungkin podcast? Kalau sudah nentuin, langsung aja buka tools andalan kayak Canva. Di sana kalian bikin yang namanya storyboard. Anggap aja ini cetak biru atau denah proyek kalian. Isinya ada sketsa visualnya gimana, narasinya apa, dan alurnya seperti apa. Bagian ini jangan sampai di-skip ya. Rancangan kalian udah jadi tapi ingat, karya hebat itu butuh masukan. Jadi langkah selanjutnya adalah tentang berbagi dan mendengarkan. Disinilah ide kalian bakal diuji dan jadi lebih baik lagi. Ada 3 hal yang perlu kalian lakuin di langkah ini. Pertama, presentasikan rancangan kalian di depan kelas. Istilah kerennya pitching, coba jual ide kalian. Kedua, upload hasil rancangan ke papan digital Padlet kita. Dan yang paling penting, kasih komentar yang membangun ke kelompok lain. Ingat, kreator yang hebat adalah pendengar yang baik juga. Oke, kita udah ngelewatin semua langkah perencanaan. Sebelum kita lanjut, yuk berhenti sebentar buat refleksi. Sekarang, waktunya jujur sama diri sendiri. Coba buka Mentimeter dan bagikan perasaan kalian sekarang lewat survei emoji. Apa kalian udah yakin sama idenya? Atau mungkin masih ada yang bingung? Share aja di sana ya. Sebagai pemanasan terakhir, sebelum kita benar-benar masak di dapur produksi, ayo kita samain dulu pemahaman kita tentang beberapa istilah kunci. Biar kita semua ngomongin hal yang sama. Pertama, multimedia. Simpelnya, ini adalah gabungan dari teks, gambar, audio, dan video. Nah, inilah bahan-bahan dasar yang bakal kalian olah jadi sebuah karya yang utuh. Kedua, diseminasi. Ini istilah keren buat menyebarkan informasi. Jadi pas kalian nanti upload karya kalian ke Padlet, itu artinya kalian lagi melakukan diseminasi. Keren kan kedengerannya? Dan yang terakhir, storyboard. Ingat ya, ini adalah peta visual kalian. Sketsa yang nunjukin tiap adegan atau bagian dari konten kalian secara berurutan. Ini penting banget, biar kalian nggak bingung pas proses produksi nanti.
Oke, rencana kalian sudah matang, visinya jelas, timnya solid. Pertanyaan terakhir buat hari ini, apa kalian siap buat mengubah semua rancangan keren ini jadi kenyataan? Minggu depan kita masuk tahap produksi dan editing. Tetap santun, mandiri, dan terampil. Sampai ketemu lagi.